Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa Riau Tribun Channel di program Bincang-Bincang Mabes Kopi Riau Tribun. Kembali kita akan membahas hal-hal menarik di sekitar kita, dan kali ini saya sudah kedatangan seorang tamu istimewa yang akan menemani kita berbincang-bincang mengenai dunia sepak bola. Ini olahraga yang paling disukai oleh masyarakat ya. Di mana-mana orang kalau udah nonton bola itu rasanya seru banget. Nah, Riau ini juga sekarang menjadi daerah yang mulai ya ada geliat-geliatnya lah olahraga sepak bolanya. Walaupun mungkin kita sudah lama juga tidak merasakan aura kegembiraan menjadi daerah yang menggelar event-event sepak bola yang bergengsi ya. Karena memang klub kita yang ada di sini ya masih di turun level. Nah, tapi apakah ada kemungkinan Riau akan kembali berjaya di bidang sepak bola? Nah, untuk itu kali ini saya akan berbincang dengan Bang Haji Yuki. Wih, assalamualaikum Bang Haji Yuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Satria? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Haji juga kelihatannya wajahnya berseri-seri ini. Nah, Bang Haji Yuki ini merupakan presiden dari klub Riau Berjaya FC. Ini adalah sebuah klub sepak bola yang baru berdiri di Riau dan mencoba ikut mewarnai dunia sepak bola. Seperti apa lika-liku perjalanan Riau Berjaya FC ini, dan kira-kira apa obsesi dari Bang Haji Yuki dengan klubnya ini akan kita kupas bersama. Oke, Bang Haji Yuki, Ya. Riau Berjaya FC ini mungkin bagi sebagian besar masyarakat Riau masih asing nih. Nama yang mungkin belum familiar ya. Seperti kalau di Riau ada PSPS, ada Persi, ada apa lagi beberapa klub yang di Dumai, Kampar dulu sempat muncul. Ini apa sebenarnya Riau Berjaya FC ya, sejarah terbentuknya atau yang melatar belakangi didirikannya ini bisa diceritakan. Baik, terima kasih Bang Satria. Semoga Bang Satria sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Dan juga ini sebuah kehormatan bagi kami nih. Pendatang baru di kancah sepak bola Provinsi Riau. Mungkin kalau secara pribadi saya sebagai Yuki Chandra, mungkin kawan-kawan insan sepak Kenalnya bola udah itu kenal. Mungkin lebih kenal saya sebagai insan pers ya. lebih Praktisi kenal media. awak media. Awak media. Cuma mungkin kalau dengan insan sepak bola di Riau mungkin baru dikenal mungkin sekitar tahun 2014-2015. Oke. Sebenarnya sebelumnya saya juga pengelola sepak bola. Oh, begitu. Tapi bukan di Jadi Riau. sebelum jadi wartawan sudah aktif sepak bola sebenarnya, Saya Bang? sudah mengurus sepak bola sejak tahun 89 di Jawa Barat. Oke. Di Persib, ya, tepatnya di Persib, dan juga di kebetulan saya di kampus waktu itu saya di Universitas Pajajaran, saya diberi amanah oleh Pak Rektor untuk mengelola unit sepak bola Unpad. Jadi mahasiswa Unpad, dan kita juga mengelola Kejurnas, dan bahkan tahun 92 kita ikut membidani lahirnya Liga Sepak Bola Mahasiswa Jawa Barat, dan alhamdulillah tahun kemarin saya dapat undangan khusus dari adik-adik untuk pembukaan musim kompetisi 2021-2022 di Bandung. Dan ini sebuah kebanggaan setelah 30 tahun ya, masih eksis di Jawa Barat, Liga Sepak Bola Mahasiswa Jawa Barat itu. Mungkin untuk di Riau, kawan-kawan, mungkin sahabat-sahabat dan masyarakat serta pejabat itu mungkin lebih kenal saya dengan sosok wartawan. Dan tahun 2012, sebelum menjelang PON, sebenarnya ketika saya masih di tabloid bola, kawan-kawan dari Jawa Barat terutama, ketika mereka membawa Persib berhadapan dengan PSPS, jumpalah sama kita. Jadi cerita ini berkalir hingga sampailah ke Kemenpora. Informasi itu ditangkap langsung oleh M. Kusnaini, Bungkus ya. Bungkus itu sahabat saya, sudah dari lama. Jadi dia minta bantu, tolong bantu saya Bang Kang. Saya di Riau kesulitan mencari orang untuk mengelola liga berjenjang Piala Menpora. Jadi mulai 2015 kita udah mengelola, dan alhamdulillah setelah vakum 4 tahun akhirnya saya bisa mengembalikan lagi Piala Danon untuk anak-anak U12 ke Riau. Jadi jika berapa kali kalau bicara sejarah mungkin kawan-kawan masih belum konsen dalam mengelola kompetisi turnamen untuk anak-anak kelompok usia, dan berapa kali hilang dari Riau karena dia tidak direkom dari pusat, dan kita perlahan kita ambil lagi, kita adakan di Riau. Berbicara tentang Riau Berjaya,
Latarnya sangat sederhana, yaitu pada tahun 2019 kemarin. Jadi ketika kita dipercaya untuk mengelola tim sepak bola Riau U15, yang memang kita membentuk tim itu 100% itu anak Riau. Anak Riau, dan alhamdulillah kita dapat prestasi waktu itu dengan support Pak Sekda Yan Prana waktu itu dan Pak Gubernur Samsuar. 2019 itu kita mungkin menorehkan sejarah baru bagi sepak bola Riau. Ini bukan bahasa saya, tapi saya mencoba mengadopsi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para tokoh sepak bola di Riau. Ya. Jadi prestasi 2019 itu fenomenal. Kenapa? Karena ini sebuah pembuktian bagi kami bahwa sebenarnya Riau itu punya potensi. Oke. Punya potensi. Cuma tata kelola, tata asuh, tata bina itu yang memang kita harus selaraskan lagi. Jadi jenjang pendidikannya seperti apakah dibutuhkan ini, itu proses artinya. Dan dalam hal ini khusus untuk Riau Berjaya dalam pasca runner up kejurnas itu, kawan-kawan mulai berwacana-wacana sehingga saya salah seorang wartawan senior waktu itu menodong saya, kalau ini sudah ada prestasi harus ada lanjutannya, apakah berupa klub atau ini. Kenapa? Artinya Anda punya kemampuan. Waktu itu dia belum tahu latar belakang saya, tapi dia melihat kamu punya kemampuan. Kamu harus kasih ruang anak-anak Riau. Ya, saya maunya bicara Riau, saya tidak mau bicara Pekanbaru, saya tidak mau bicara Rengat, saya tidak mau bicara Tembilahan. Kenapa? Di hati saya itu Riau. Ketika saya berada di Rengat, ketika saya berada di Pasir Pengaren, saya itu berada di Riau. Ya oke lah. Sekarang dengan prestasi anak-anak itu muncullah kata berjaya. Anak-anak sudah berjaya. Jadi artinya Riau ini bisa berjaya. Pembenahannya apa? Waktu itu kita masih berwacana-wacana tentang badan hukumnya seperti apa. Akhirnya 2021 kita putuskan badan hukumnya yayasan. Kita berdirikanlah Yayasan Riau Berjaya Hikmat yang opsinya itu ada 4 aspek yang harus dikelola oleh sebuah dalam menata sepak bola. Pertama, lembaga pendidikannya, edukasinya, pendidikannya. Kemudian apa? Tata kelola, pengelolaan fasilitasnya. Stadion kah, lapangan kah? Kita harus fokus di sana. Ketiga apa? Tata kelola penyelenggaraan eventnya. Dan terakhir yaitu yang utamanya tujuannya itu, yang pertama itu, yaitu klubnya. Jika 4 tatanan ini benar-benar dikelola dengan baik di Riau, prestasi apapun di sepak bola akan muncul. Inilah semangatnya, makanya kita namakan Riau Berjaya Hikmat. Kenapa hikmat? Supaya memberi hikmat bagi yang lain. Hikmahnya ada. Dan begitu terbentuk yayasan, langsung kita deklarasikan berdirinya klub pada tanggal 28 Oktober 2021. Walaupun secara prosedur hukum transisi ini bertepatan. Ini bukan mensengajakan, tapi tanggal 10 November lahirlah. Nah, jadi pertepatan dengan hari-hari bersejarah aja ini. Jadi secara resmi kalau di aktenya itu 28 Oktober. 28 Oktober. 28 Oktober 2021. Itulah kalau kita katakan hari lahir di situ ya, 28 Oktober. Dan dalam perjalanannya Riau Berjaya kan kita masih mencari bentuk. Jadi 2021 itu kita sudah ada keinginan kawan-kawan untuk ingin berpartisipasi di Piala Suratin. Kita ngambil di 17, 15 karena itu yang ada SDM anak-anak kita. Dan itu kebetulan memang tim dari Riau U15 kemarin itu kita secara ini dari official kita tidak bubarkan. Kita tetap menyatu, kita tetap berkomunikasi, bagaimana supaya kolaborasi kita ini tetap jalan. Kenapa? Ini tim sudah solid. Saya nggak mau memecah tim yang ada. Yang perlu kita lakukan penambahan SDM. Tim intinya sudah ada. Artinya ketika porak-poranda pun yang bertahan ini masih ada. Artinya kita coba ini, kita ikutlah Liga Kompetisi Suratin 2021 di kelompok U17 dan U15. Dan alhamdulillah prestasinya dengan persiapannya cuma berapa hari, alhamdulillah yang tim U17 bisa masuk 8 besar. Dan bahkan maaf tanda kutip jadi momok bagi tim lawan. Yang kemudian di U15 kemarin memang belum beruntung, anak-anak ketika pertandingan penting pelatihnya hilang dari lapangan. Kenapa? Tumbang, sakit. Nah, jadi ada faktor non teknis membuat ya tidak maksimal pada pertandingan itu sehingga kita dirugikan dengan hasil yang negatif di pertandingan. Namun berangkat dari sana akhirnya motivasi untuk menjadikan ini sebuah klub itu ya berhubung alhamdulillah PSSI pada saat ini sudah lepas dari masalah
administrasi dengan laksanakannya kemarin kan ada persoalan di tubuh PSSI Ya. sehingga kita kesulitan untuk ke siapa kita mau mendaftar. Dan beruntung kemarin PSSI Aspro PSSI Riau sudah mengadakan kongres Musyawarah. luar biasa dan sudah terpilih exco, ketua dan wakil ketua ya. Kita langsung registrasi pada kesempatan pertama. Jadi minggu pertama pengurus itu menerima berkas dari Riau Berjaya mendaftar. Oke. Kita Sebagai anggota mendaftarkan PSSI. dan pada saat itu kita dapat konfirmasi dari sekretaris Bang Agus Samsir ya, siapkan tim untuk Liga 3 dan Suratin. Mulailah kita persiapan. Jadi tahun ini kita bismillah kita akan mengikuti Liga 3, Piala Suratin 2000 U17 dan Suratin U15. Dan untuk tim teknisnya pelatih kita sudah siapkan. Oke. Tinggal rekrutmen pemain yang mungkin insya Allah kita akan lakukan dalam waktu dekat ini ke 3 titik di Provinsi Riau. Oke, jadi tim sebenarnya yang lama-lama dia akan dipanggil kembali atau full baru nih tim nanti nih? Banyak yang lama. Banyak yang lama. Banyak yang lama. Jadi kalaupun sekarang melakukan seleksi di beberapa kota, di mana aja nih? Kota di Dumai. Dumai. Pertama di Dumai, kita akan buka di Dumai, kemudian di Bengkalis. Kalau Bengkalis kita tidak di pulau ya, kita ngadakan tidak di Duri, tidak di Mandau, tapi di ini di Supipaning. Paning. Oke. Kemudian di Bangkinang. Oke. Bangkinang rencana kita. Tapi kalau seandainya Bangkinang kita tidak bisa pakai Stadion Tuan Kota Museum, mungkin kita akan bergeser ke mana ke daerah air tiris. Yang penting karena rekrutmen aja kan kita cuma menyeleksi. Iya. Mana yang minat, coba kita buka. nih Dan dilihat. alhamdulillah informasi terakhir dari pihak kawan-kawan sekretariat sampai hari ini mereka sudah kelabakan menerima telepon untuk menanyakan begitu tingginya antusias kawan-kawan ini untuk bergabung dengan Riau Berjaya. Wah. Dan alhamdulillah responnya cukup bagus sampai saat ini ya. Ini yang membuat kita optimis ke depan dan jadi sekaligus jadi beban bagi kami ke depan. Kami harus bisa menjawab amanah dari nama Riau Berjaya itu. Kami harus bisa menjawab kepada masyarakat Riau, jangan kemudian namanya gagah prestasinya atau misinya tidak segagah namanya. Wes, ini menarik nih. Jadi ternyata antusias anak-anak muda di Riau untuk bermain di sebuah klub sepak bola itu masih sangat tinggi ya, dan mereka antusias untuk bisa ikut. Nah, Bang Haji, banyak yang melihat bahwa sepak bola di Riau ini boleh dibilang tidak seperti daerah-daerah yang punya budaya sepak bola tinggi ya, seperti katakanlah Medan, Bandung atau Surabaya gitu ya, yang punya penggemar fanatik juga luar biasa seperti itu. Nah, apakah Riau dengan kondisi yang seperti ini punya potensi juga untuk maju menjadi salah satu daerah dengan klub sepak bola yang disegani gitu kira-kira? Kalau saya melihat bisa. Saya optimis mampu. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya persoalan budaya yang muncul selama ini, tapi murni kepada pembinaan gitu. Jadi gini Bang Satria, saya 12 tahun di Jawa Barat. Ya, Saya ngamatin dan saya jadi pelaku di sana. ya. Saya jadi pelaku sepak bola. Dan mungkin salah satu orang yang cukup disegani dan dihormati di Jawa Barat. Itu sepak bola. Ya. Bagaimanapun juga, saya tidak memungkiri Jawa Barat itu punya karakteristik masyarakat yang monogen, homogen. Jadi culture masyarakat Jawa Barat, culture masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja sama, Pulau Jawa, culture-nya sama. Kenapa mereka begitu antusias? Kenapa? Karena mereka membangun itu dengan kebersamaan. Ya. Rasa memiliki mereka itulah yang berbeda dengan kita di Riau. Pertanyaannya, kita di Riau selama ini pernah nggak memberikan hal itu kepada masyarakat? Kita orang sepak bola pernah nggak memberikan, bahwa ini milik kalian loh, bukan milik saya loh. Siapapun anak Riau, silahkan main di sini. Ya. Lagi kamu bagus dan sesuai dengan standar yang kita butuhkan. Kenapa? Kita harus paham, sepak bola ini adalah sebuah proses. Proses bagaimana sebuah tim bisa terbentuk dan mempunyai kekuatan. Ya.
Tim ini diisi oleh person-person. Person-person ini dibangun oleh sebuah proses pendidikan, ada latihan dan kompetisi dari usia 8 tahun sampai ke usia 15, 16, 17, 18. Ini usia krusial. Di usia 18 tahun itu adalah finalisasi seorang anak harus memilih jalan hidup jadi seorang pesepak bola atau tidak. Kenapa? Seorang pelatih harus jujur mengatakan di sana, kamu ini tak akan pernah bisa jadi pemain. Sebaiknya segera alihkan, belajar jadi pelatih atau belajar jadi wasit atau belajar jadi manajemen klubnya atau belajar menjadi manajemen organisasi eventnya. Oke. Kalau memang cinta sepak bola. Kalau memang cinta sepak bola. Tapi kalau mungkin secara skill dan kemampuan udah nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan. Kenapa? Di usia 16 tahun itu udah nampak ini akan jadi itu yang mana. Ya. Akan nampak. Jangan kita tutup mata kita untuk itu. Di Riau itu tidak terjadi. Di Riau itu dengan kesadaran, waduh dia usia 16, 18. Waduh bang, nampaknya saya memang tak bisa jadi pemain. Saya jadi wasit saja. Dan dia mulai beralih profesi. Karena kecintanya pada sepak bola. Ya. Jadi wasit. Saya masih ingat. Ada wasit yang populer juga, wasit timnas itu ketika masih mahasiswanya. Junior saya dan adik-adik itu mereka konsisten. Jadi ketika mereka kuliah di banyak kan EPOK UPI sekarang ya, EPOK-nya di UPI itu. Ketika mereka udah nampak, ini saya jadi guru nggak mungkin jadi pemain, dia mengambil jalan langsung ke pelatihan kah, atau ke perwasitan kah, atau ke event kah. Ada yang iseng-iseng ke klub. Jadi mereka untuk bermain bola itu hanya untuk for game only, for hobbies only. Jadi mereka tidak pernah berpikir lagi akan menjadi pemain bola. Jika proses ini dijalankan dengan baik di Riau, insya Allah budaya itu akan terbangun dengan sendirinya strukturnya. Yang kedua, kepercayaan. Bangunlah kepercayaan publik kepada tim kita. Ini belum apa-apa sudah ada menjual pertandingan. Ini menjual pertandingan maksudnya apa nih Bang? Saya orang awam ini Bang. Ini masalah match fixing. Cerita yang sampai ke publik, ke masyarakat, ke akar rumput cuma pertandingannya dijual. Tapi seperti apa pertandingan dijual yang terbangun itu stigma. Ini udah gak benar yang ngurus klub. Itu terjadi di Riau. Apa itu gak fenomena di Indonesia tuh? Kita nggak mau bicara Indonesia, kita kecilkan aja di lingkup. Artinya racun itu datang. Ini racun. Oke. Sehingga apa yang hilang? Trust. Yang mereka butuhkan, misalkan ada satu klub di Liga 1 yang kalau di masyarakat Liga 1 yang mereka butuhkan tim itu menang. Main di Pekanbaru menang, di luar main kalah terserah lah. Yang penting ketika main di kandang wajib menang. Saya pingin tim saya ini menang. Kenapa masyarakat bisa berpikir seperti itu? Karena tidak terbangun kesadaran bermain bolanya dari awal. Tidak itu terbangun. Tadi budayanya tadi bukan benar-benar mencintai sebuah klub itu sepenuhnya, tapi dia mencintai klub itu sebagai pemuas hasratnya akan kemenangan. Jadi gini, kalau bicara sepak bola, ada hal yang paling fundamental. Kita harus membenahi pendidikan sepak bola dari usia 8 tahun sampai usia 16 tahun. Paling itu pondasi. Nah, kalau Bang Yuki melihat pendidikan sepak bola di usia dini ini kayak mana di Riau ini? Kawan-kawan sudah banyak yang konsen ke sana. Cuma mungkin kita dukungan yang belum. Dukungan itu dari mana? Untuk menyelenggarakan pertandingan butuh biaya. Kalau kemudian ditekankan, dibebankan kepada pemain ataupun orang tua pemain, tentu mereka ada batasnya. Batasnya ini yang tidak bisa di-cover oleh pihak lain. Karena mungkin secara ini, itu yang saya bilang mengatakan, mengelola sepak bola usia dini sampai usia 16, dari usia 8, itu kita sebagai pembina pun harus siap berkorban. Lahir batin, uang dapur pun bisa habis. Uang dapur bisa habis. Tapi karena kerelaan kita, keikhlasannya namanya untuk sepak bola ya, yang penting dapat istri ikhlas, insya Allah akan jalan. Tapi kalau istrinya bertanya, ini uang dapur kok dipakai bang, kapan ganti? Udah siap-siap aja, akan terjadi penyimpangan. Kenapa? Tidak ada kompetisi usia dini
yang sampai saat ini yang tidak berkorban. Tidak ada pengorbanan, harus ada pengorbanan. Termasuk itu, pengorbanan pemerintah pun sangat dibutuhkan. Ya. Nah, cuma sayangnya sampai saat ini mungkin karena orientasi ini belum menjadi salah satu hal yang penting bagi pemerintah di Riau ya. Sehingga ya situasional sekali seperti kita buat tim U15. Saat mendesak saya tidak punya pilihan, saya harus telepon gubernur dan saya menelpon gubernur dan menyampaikan dengan penjelasan yang ada akhirnya Pak Gubernur membantu. Pak Gubernur akan bantu. Tapi kalau kita memang sudah terprogram dari awal, mulai dari ujung Batu, Bagan Batu sampai ke Pulau Kijang. Nah, sampai ke Pulau Kijang, kita asal terprogram. Saya yakin juga gubernur, saya gitu bisa memanfaatkan aja Pak Gubernur. Cuma kan orientasi itu tidak terjadi. Kenapa? Induk organisasi sepak bola aja di Indonesia tidak peduli itu. Ya. Karena itu dilepaskan pada hukum pasar. Ya. SSB tidak masuk dalam regulasi statuta FIFA, tidak ada yang namanya SSB. Yang ada dalam statuta FIFA dan statuta PSSI adalah klub grassroots yang dikelola oleh akademi yang dimiliki oleh klub-klub profesional. Itu yang diakui. Iya. Ya kayak di luar negeri lah ya, macam Barcelona itu dia punya klub, punya lembaga pendidikan sepak bolanya. Mereka punya, karena mereka sudah punya program di sana. Tapi bagaimana mereka mendapatkan seorang Ronaldo? Mereka mendapatkan Ronaldo dari pertandingan antar SSB di Portugal. SSB antar SSB, kemudian si pemandu bakat melihat ada talent scouting, melihat itu, oh ini anak bagus. Dia datang ke SSB-nya dan meminta anak usia Ronaldo 12 tahun waktu itu untuk bergabung dengan nasional Portugal. Masuk akademinya nasional Portugal. Ronaldo ditarik. Untuk menarik Ronaldo, klub SSB Ronaldo itu dikasih kompensasi sama mereka. Saya masih ingat waktu itu 12.000 euro. 12.000 euro. Di Indonesia mungkin tidak dilakukan, tidak. Sebuah klub seperti Persija mengadakan trial. Mereka dapatkan pemain dengan cuma-cuma. Kan tidak ada simbiosis mutualisme, kita tidak terjadi. Aksi ambil untung dilakukan oleh klub Liga 1. Dan mereka tak pernah membina. Jadi ini siapa yang bisa ngatur? Tentu PSSI. Tapi ya. Kalau Anda orang sepak bola dan paham tentang itu dan punya rasa tanggung jawab, maka lakukanlah. Ini yang akan kami lakukan di Riau Berjaya. Jadi Riau Berjaya ini bukan hanya sekedar ingin membentuk sebuah klub yang main di liga saja, tapi berpikir bagaimana pendidikan sepak bola di usia dini ini dijalankan dengan prosedur yang benar sampai dia menjadi pemain yang profesional. Jadi pembentukan ini, jadi prosedurnya. Sampai hari ini kita masih melihat di pertandingan anak-anak usia 10, usia 12 bikin kita nangis loh. Saya pribadi nangis. Para orang tua yang menyaksikan anaknya memang antusias, saya kagum. Tapi ketika terlontar kata-kata kotor dari mulut orang tuanya, mencaci wasit lah, yang inilah, patahkan kakinya di usia 10 tahun, 12 tahun, itu tidak boleh dilakukan. Tugas orang tua cuma bertepuk tangan di pinggir lapangan ketika anaknya bagus, diam ketika si anak salah. Dan ketika terjadi si anak salah dan melakukan perbuatan, dia disanksi oleh wasit, kan anak pulang mengadu si anak. Orang tua jangan sekali-sekali menyalahkan pihak-pihak yang lain, salahkan anak sendiri. Justru anaknya dinasihati. Yang terjadi kan tidak. Justru sebaliknya. Ya, kamu sudah maksimal, sudah bagus, dengan alasan ini supaya anak jangan drop. Sebaliknya yang dilakukan apa? Itu pelatih kamu nggak benar itu. Jadi nilai-nilai negatif itu ditanamkan. Tidak hanya oleh pelatih, orang tua, bahkan di lingkungan penyelenggaraan pertandingan, penonton yang tak jelas siapa, dia tahu-tahu bercarut, dia mengeluarkan kata-kata kotor dari pinggir lapangan. Ini kan sebuah edukasi negatif yang mengikuti kan anak-anak. Kesadaran itu yang belum dimiliki oleh insan sepak bola dan masyarakat secara umum ya. Jadi kalau mau bicara kepemilikan, rasa memiliki atau budaya sepak bola yang baru, yang benar, benahi di situ dulu, baru hulunya dulu kita benahi. Dan kita mencoba berapa kali menyelenggarakan event, ya kita coba attitude itu kita kedepankan. Jadi ketika ada keluar kata-kata kotor atau yang tidak patut, yang tak boleh ditegur itu adalah wasit. Kenapa? Jangan caci maki wasit,
Jangan mengeluarkan kata-kata kasar untuk mengajar wasit. Kenapa? Wasit itu juga manusia. Ya. Dia juga punya keterbatasan. Memimpin pertandingan 7 lawan 7 atau 9 lawan 9, satu orang wasit berdiri di tengah tanpa ada wasit bantu kiri kanan. Walaupun mereka masih anak-anak usia 10 tahun, 12 tahun. Tapi tetap itu kan view-nya dia si wasit kan terbatas. Ya. Wajar kalau dia ada kesalahan. Kita yang berada di luar bukannya mensupport wasit itu, justru kita menghakiminya, itu yang salah. Dan Riau Berjaya berharap ke depan dengan klub yang kami bentuk menuju Liga 3 ini kan hanya sebuah proses. Ya. Target kita memang tidak lolos ke Liga 2. Kita hanya berpartisipasi karena kita berkesempatan pertama. Ya, ini baru pertama kali ya. Pertama kali. Jadi memang lebih ke memberikan pengalaman dulu lah kepada memberi jam terbang. Kami ingin menambah jam terbang dulu. Kami ingin menambah jam terbang. Persoalan hasil masalah nanti. Tapi yang jelas kami mulai membenahi ke bawah, dan untuk itu Riau Berjaya saat ini memang sudah ada beberapa negosiasi. Kita sudah ada lahan dan kita akan bangun mungkin sekitar 20 hektar. Ada lahan yang akan kita bangun base camp. Kita base camp dulu kita bangun, kemudian kita bagaimana di satu camp itu bisa diselenggarakan ke minimal 6 kelompok usia bergerak sekaligus. Saat ini kita di Pekanbaru, kalau hari ini kita gelar event U12, otomatis U14, 15, 16 kosong, tidak ada kegiatan. Jadi every weekend kita secara nasional ya, tidak ada event yang bisa bergerak satu hari itu di weekend itu sekelompok usia, nggak ada. Itu karena keterbatasan fasilitas. Oke. Fasilitas olahraga. Kayak kemarin memang kita sempat juga protes ke Pak Rusli waktu itu mengenai pembangunan Stadion Utama. Tolonglah kalau bisa Stadion Utama itu dibangun, di pinggirnya tuh ada lapangan 8 buah lagi. Lapangan terbuka, lapangan aja. Nggak butuh tribun, nggak butuh. Cuma yang penting lapangan ukuran standar untuk anak-anak. Jadi dari pemerintah sekali pemahamannya terhadap sepak bola juga belum. Masih belum. Okay. Tapi ke depan kita harapkan hal-hal seperti ini mungkin Cina, Korea, Jepang, kemudian yang terdekat lah Thailand, Vietnam. Dia sudah punya camp-camp gitu. Camp gitu. Dan bahkan mungkin kita akan berburu ke Thailand untuk hal itu atau Vietnam. Ya. Kenapa? Teknologi itu ada sama mereka. Tapi kalau mengenai nanti hasilnya, saya yakin optimis Indonesia akan jauh lebih melangkahnya lebih panjang dari mereka. Kalau menurut Bang Haji Yuki ini, kalau sepak bola Indonesia, kalau kita lihat dari prestasi ya belakangan sejak kalau secara nasional mungkin dilatih sama Sintayong ini mulai agak inilah ya, berdenyut-denyut lah istilahnya itu apa ya. Ya mulai bersaing lah dengan Thailand. Kalau dulu dengan Thailand kalah terus, sekarang paling tidak ya pernah menang, walaupun seri kalah gitu ya. Masih relatif memberikan perlawanan lah. Ya belakangan juga mulai banyak yang masuk final apa segala macam gitu ya. Terbawa kan, artinya di level-level yang ke bawahnya juga jadi semangat. Tapi kalau dari sisi apa ya, memacu prestasi lebih tinggi, sebenarnya kekurangan kita itu apa ya, masih apa? Jadi gini, kalau semangat juang saya yakin oke lah ya, sebenarnya kita. Jadi gini, kalau boleh saya gitu. menjelaskan, kalau saya ngamati sebenarnya prestasi yang dicapai Sintayong saat ini dan prestasi pelatih-pelatih semua sama kok. Ada yang istimewa. Oke. Dalam arti kata jika ukurannya piala juara. Oke. Jika ukurannya adalah di usia 17-19 kita jadikan parameter, pergilah ke Eropa. Mereka tidak mau dipuji juara U19, U21 mereka nggak mau dipuji. Belum apa ya? Belum. Belum jadi ukuran ya? Belum. Oke. Persoalannya kan kita di Indonesia ini haus prestasi. Haus prestasi. Ya. Sekarang gini, bicara teknologi sepak bola. Speed yang dimiliki oleh anak pemain Indonesia dengan speed dimiliki oleh pemain Vietnam. Suruh mereka sprint 100 meter. Berapa detik anak Indonesia? Berapa detik anak Vietnam? Sprint. Kenapa sprint? Kita harus paham, bola yang digunakan untuk Piala Dunia, kecepatannya berapa kilometer per jam coba? 116 km per jam. Bola yang harus dikejar itu kecepatannya 16 km per jam. Artinya si pemain harus berapa kecepatannya? Itu harus dibangun tentang teknologi.
Apa kelebihan Vietnam waktu dan Thailand ketika melawan Indonesia? Apa? Mereka menang dalam masa transisi. Transisi mereka sangat apik. Begitu dari penyerangan, gagal menyerang, mereka langsung bertahan. Itu cepat dan mereka bisa mengcover pemain Indonesia. Kenapa? Pergerakan pemain Indonesia-nya lambat. Kenapa? Di Liga 1 pemain yang diambil itu kan dari Liga 1. Itu kan menggunakan bola dengan kecepatan berapa bolanya. Kalau ada kawan mengatakan 67 km per jam. Sementara bola yang dipakai di level internasional itu 106. Itu satu perbandingan. Nggak tahu saya PSSI kenapa sampai memilih kayak gitu. Yang kedua, dengan bola yang ada, fisik yang dibutuhkan seperti apa selain sprint? Tentu kemampuan fisik, kebugarannya, otot. Bentuk fisik. Bentuk fisik, ototnya harus dibangun. Seperti apa membangunnya? Gunakanlah teknologi. Sport science-nya di mana? Jangan ujuk-ujuk ambil pemain dari klub. Artinya apa? Kalau cuma segitu pemainnya disumbangsikan oleh sebuah klub, kan sama juga tidak dengan SSB. Sama aja sama SSB jadinya. Jadi kita masih banyak pekerjaan rumah untuk sepak bola. Artinya kalau daya juang pemain Indonesia ini melebihi pemain manapun di dunia ini semangat juangnya. Hanya Jepang, Korea itu yang punya semangat juang. Baik, ini mungkin bisa disampaikan lah ke masyarakat Pekanbaru. Apa yang harus kita tumbuhkan bersama agar sepak bola Riau ini kedepannya bisa lebih berprestasi lagi kira-kira, Bang Jimmy? Di sini harus ada komitmen kita bersama, Ya. seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Pertanyaannya, ingin nggak masyarakat Riau ini, anak-anak Riau berprestasi di bidang sepak bola? Ya. Kalau mau dan ingin, sudah satu suara, tolong ikuti alur yang ada. Ya. Kenapa? Sepak bola ini bukan produk instan, ini produk proses. Ya. Proses. Dan proses inilah yang harus dijalani setiap anak. Mulai dari dia usia 8 tahun, dan ada juga yang baru masuk main sepak bola ini usia 13 tahun. Tidak ada masalah. Tapi itu adalah pondasi mereka. Untuk membangun pondasi ini apa? Ada dua namanya. Satu latihan, yang kedua kompetisi. Inilah pilar pembangunan sepak bola. Kalau anak-anak itu latihan terus tanpa ada kompetisi juga sia-sia. Ya. Minimal, kalau dalam teori persepak bolaan yang digunakan oleh Barcelona, dari usia 8 tahun sampai usia 18 tahun, minimal si anak sudah bermain 10.000 menit. Oke. 10.000 menit mereka harus bermain. Ada ukurannya seperti Ada itu ukurannya. 10.000 menit kalau kita kalkulasikan, artinya setiap tahun si anak harus bermain 45 game. Atau kita kurang lagi 40 game. Itu full minutes. Jadi 10.000 menit itulah yang menjadi parameter. Makanya ketika usia 18 tahun mereka sudah bermain sekian, disitulah dia mengambil keputusan. Saya mau harus bermain sebagai pemain sepak bola, atau saya harus menjadi pelatih, saya harus lari ke wasit, saya lari ke manajemen sepak bola, atau saya lari kemana. Disitulah finalnya, di usia 18 tahun. Jadi terkadang penanaman nilai ini, kesadaran ini tidak tumbuh, tidak diberikan. Dan masih beruntung sebagian orang tua yang memang memilih pilihan ekstrim karena komit pada dunia pendidikan. Untuk bermain bola si anak difasilitasi sampai maksimal. Tapi ketika tamat SMA, you mesti kuliah. Kenapa itu? Itulah sepak bola, itu malah masa depan kamu. Sebenarnya orang sepak bola juga bisa bicara. Sepak bola adalah masa depan saya. Tapi ketika dia paham posisi dia di mana dan dia seperti apa, itu baru satu sisi. Sisi kedua apa? Kemampuan bermain bola seorang pemain di era sepak bola modern ini harus bisa main di beberapa posisi. Tidak bisa dari kecil itu anak itu dibakukan pada satu posisi. Striker aja. Striker aja, cetak gol aja. Kenapa? Bermain bola itu permainan tim. Dia ada pergerakan inilah yang memang harus disadari. Skill bermain bola itu ketika dia bisa bermain di beberapa posisi. Kenapa? Sangat situasional. Ketika sudah masuk ke lapangan,
Saya menangkap ketika orang mengatakan bola itu bulat, ya bulat bola itu. Dan ketika berada di lapangan, manajemen kreasi penyerangan atau bertahan itu tergantung situasi lawan. Dan kebutuhan SDM yang ada di dalam pada saat itu harus mampu menjawab itu. Ketika dia striker, posisi striker, 2 pemain bertahan lawan sudah siap, bahkan sampai 4 orang mengepung dia. Artinya apa? Harus ada second line yang harus maju. Tapi karena dia terpaku saya ini, cuma ini, dia tidak bergerak. Dia harusnya memahami posisi kawannya sudah terjebak. Oke lah, biar jebak ini, biar kawannya membawa pemain bertahan lawan ke arah yang dia inginkan. Yang lain masuk ke sisi lain. Ini yang namanya sepak bola. Tidak monoton. Jadi kalau ada pemain yang mengatakan, wah saya cuma bisanya ini, pelatih ngasih saya ke sana, rugi saya. Tidak. Konstruksi frame itu dibangun di mindset anak-anak. Ini salah. Jelaskan pada dia, suatu waktu dia bisa jadi penyerang, suatu waktu dia bisa jadi back, dan bahkan bisa jadi kiper. Kenapa? Kamu tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selama 90 menit ke depan. Kalaupun dalam perjudian sepak bola, ini bicara judi sepak bola, yang bisa diprediksi itu adalah hasil. Hasil. Tim A akan menang dengan tim B. Kenapa? Saya udah pasang taruhan di sini. Tapi kalau bicara kita di lapangan yang pemain, dia harus frame-nya tidak berpikir sana. Dia harus berpikir, saya siap main di kapanpun saja. Jadi ketika satu kawannya hilang, kartu merah, dia siap menggantikan posisi kawannya. Itu bukan keterpaksaan, itulah profesional, sikap profesional. Sikap itu yang belum sampai saat ini belum ditanamkan di pemain-pemain kita. Jadi ini cukup banyak, memang masih PR ya untuk bisa mengangkat sepak bola Riau, artinya menumbuhkan budaya sepak bola di semua lini nih jadinya. Artinya ya tadi kalau anak punya bakat mungkin tadi maaf Bang Satria, tadi ada satu lagi yang belum saya jelaskan. Untuk membangun sepak bola di Riau, yang paling utama dan utama sekali, kita pembina, orang tua, tanamkan pada diri kita bahwa selagi dia bermain bola pakai sepatu di lapangan hijau dan bertemu sama kita, itu adalah anak kita. Jangan lihat siapa pelatihnya, jangan lihat siapa orang tuanya. Kenapa? Kita pasti suatu saat akan bertemu di lapangan, atau suatu saat dia akan bergabung dengan anak kita. Itu anak kita, sayangi mereka. Bina mereka, kalau dia ada yang salah, tegur dia. Kenapa? Membangun sepak bola untuk kita menjadi menyatu itu. Mari bersama-sama kita, jangan dipilih lagi. Oh itu anak didik si A, itu anak didik si B, itu anak ini. Jangan. Oh itu anak Rengat, itu anak Pekanbaru. Jangan. Kita bicara Riau loh. Bagaimana Anda bisa bicara level nasional sementara di Riau kalian sudah seperti itu? Apalagi bicara timnas. Dan memang inilah yang sebenarnya kita mau bangun. Kalau ingin merindukan anak Riau mengenakan kostum timnas dan turun sebagai starter di timnas, ini harus kita lakukan. Harus kita lakukan bersama-sama. Tidak bisa satu orang aja, tidak pelatih aja. Tak ada pelatih hebat di Indonesia ini. Yang ada itu pelatih yang beruntung. Baik. Ini menarik pencerahan juga mungkin bagi kita semua tentang sepak bola, terutama jika Anda punya anak berminat bermain sepak bola, ingin menjadi pesepak bola terkenal yang hebat ya, membela bangsa di event-event internasional. Ketahuilah bahwa ini semua ada proses, ada tahap-tahap yang kita memang harus sabar. Kadang-kadang banyak orang tua nggak sabar, dia bahkan mau main jalan pintas, udah pokoknya anakku ikut, nih aku bayar berapa aja. Itu justru merusak, sangat merusak. Merusak sekali. Mungkin di awal dia bisa, tapi kemudian itu akan menjadi sesuatu yang merusak mentalnya. Bukan aja merusak mental, si anak yang punya potensi yang seharusnya berangkat, jadi tidak dapat panggung. Akhirnya apa? Dia membunuh kesempatan orang lain yang memang lebih potensial. Dan pada saat itu mungkin pengelola tidak punya pilihan. Kenapa? Kita butuh biaya untuk berangkat. Itu harus dipahami para orang tua. Sayang sama anak betul, tapi kalau sudah seperti itu caranya kebablasan. Kalau memang cinta sepak bola, memang ada anak lain yang lebih berbakat, udah nggak apa-apa, anak itu saya bayari, anak saya memang kurang mantap ini, bagus, saya pokoknya tim berangkat, itu baru mantap. Itu baru, itu yang kami rindukan. Itu yang dirindukan. Jangan lagi pikir pokoknya anak saya, walaupun tak mantap ya, yang penting anak saya berangkat, biar yang bayar. Nah ini
pola-pola seperti itu sudah harus kita hilangkan seperti Bang Haji Yuki tadi, bahwa semua pun anak-anak yang bermain sepak bola itu adalah masa depan sepak bola kita. Jangan perlakuan berbeda-beda. Mari jujur melihat potensi anak-anak kita. Mudah-mudahan ke depan ya sepak bola Riau ini ya bahkan Indonesia kita harapkan juga menjadi lebih cemerlang lagi, dan Riau Berjaya FC ini kita doakan juga nih Bang Haji Yuki bisa tetap konsisten ya, merekrut, mendidik, membina ya bakat-bakat sepak bola di tanah air sehingga bisa berkiprah di kancah nasional dan internasional. Mungkin ada sedikit Pesan yang ingin disampaikan menjelang kita closing ini Bang mungkin Haji. pembicaraan kita mungkin sangat idealis ya seharusnya. Dan kami dari Riau Berjaya FC Manajemen mohon maaf karena tahun ini langkah pertama kami. Kami mohon izin kepada masyarakat Riau, kami memang harus melakukan rekrutmen supaya dapat formasi tim. Memang pemain itu bukan didikan kami langsung semua, tapi saat ini Riau Berjaya ini adalah wadah bagi anak-anak Riau. Itu kami tegaskan. Ini wadah bagi anak-anak Riau. Anak-anak Riau yang memang sesuai dengan standar kebutuhan kami akan kami pakai mau dari manapun dia. Dan mungkin untuk diklat setelah kita berjalan nanti ada lembaga pendidikan, kita baru bergerak sesuai dengan apa yang kita patron yang ada. Karena memang nanti yang akan terpilih itu memang anak-anak terpilih. Anak-anak terpilih yang terseleksi, dan kita akan berkomitmen insya Allah ke depan 6 angkatan ini, 6 tahapan ini, 6 tingkat ini akan kita konsistenkan hingga usia 18 tahun, dan nanti ketika di usia 19 mereka gabung dengan tim apanya, tim lapis A, lapis 2, lapis 3, lapis 4. Artinya setiap tahun kami akan memproduksi 24 pemain. 24 pemain anak Riau yang insya Allah kalau di usia 18 kita bisa lego ke klub-klub Liga 3. Kalau udah di usia 20 bisa kita tawarkan ke Liga 1, ke Liga 2 dan Liga 1. Dan mudah-mudahan kami bisa menghasilkan pemain yang bisa mengisi klub-klub yang berkompetisi mulai dari Liga 1, 2, 3 di Indonesia ini kami bisa berkontribusi. Dan mimpi kami dari Riau Berjaya, kami tidak mimpi anak kami main di Eropa, kami tidak mimpi anak kami main di Jepang, kami tidak mimpi anak kami bermain di Korea ataupun di negeri lain. Yang kami mimpikan cuma satu, dalam setiap starter timnas akan ada anak-anak dari Riau, maaf ya tanda kutip, bukan Riau Berjaya, dan anak-anak dari Riau yang turun sebagai starter pada timnas. Itu aja. Baik, luar biasa, mudah-mudahan ini bisa terwujud ya. Mohon doa, support, dukungan ya. Siapapun Anda, baik secara perseorangan, apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang ada di Riau, ayo mulai kita berikan perhatian terhadap dunia olahraga, sepak bola terutama. Karena dengan berolahraga, anak-anak ini akan jadi lebih produktif, jauh dari hal-hal negatif, ancaman narkoba, pergaulan yang tidak sehat dan sebagainya. Dan kita akan punya anak-anak yang kuat, punya spirit semangat juang di masa yang akan datang yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Sekali lagi terima kasih Haji Yuki sudah ngobrol-ngobrol kita di kesempatan kali ini. Untuk pemirsa semua Riau Tribun Channel, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, and share tayangan kita ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.